Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Kembali bersama saya Muklis. Masih seputar aplikasi Dapodik versi 2025. Kita akan melanjutkan pembahasan kita. Sebelumnya kita sudah bahas bagaimana cara input peserta didik baru ya. Kita ulangi, ada 3 cara ya, itu melalui PPDB online ya, itu otomatis masuk ketika registrasi. Kemudian melalui manajemen sekolah ya, baik yang Dapodik, emis ataupun non Dapodik. Kemudian melalui aplikasi untuk yang non Dapodik. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum menonton videonya, silahkan ditonton video saya. Nanti linknya ada di deskripsi video ya, playlist untuk Dapodik 2025 nanti yang saya akan sematkan ya di kolom komentar. Nah, kita akan lanjut untuk memasukkan siswa ke dalam rombel ya, siswa baru ke dalam rombel. Nah, untuk Dapodik versi 2025 ini khusus TK ya. Saya nggak tahu untuk jenjang PAUD yang lain. Sepertinya untuk jenjang PAUD yang lain itu tidak ada kendala ya. Ini hanya khusus untuk TK. Semua siswa baru ya, yang baru untuk tahun ini itu tidak bisa langsung masuk ke dalam kelompok B. Nah, seperti ini ya, saya sudah menginput beberapa siswa baru walaupun hanya sebagai uji coba saja. Nah, ketika kita mau masukkan ke dalam kelompok A ya, ke dalam kelompok A, ketika kita masuk ke dalam rombel, kemudian kita klik anggota rombel. Nah, ini pendaftarannya, kita pilih siswa baru, maka semua siswa itu muncul ya, baik yang peserta didik sebelumnya yang tahun lalu masih ada di kelas A ya, ataupun yang baru kita input. Nah, ini jadi untuk kelompok A itu tidak ada masalah, jadi tinggal kita drag and drop saja ya, misalkan yang ini ya, tinggal tarik seperti ini ya, seperti itu cara masukkan siswanya, klik, tarik, tahan ya, kemudian lepaskan, seperti itu ya. Atau sekaligus juga bisa ya, di blok semua seperti ini, kemudian tarik, lepaskan, seperti itu untuk masukkan siswa ke dalam rombel ya. Untuk mengeluarkannya sama ya, kita tinggal klik, kemudian keluarkan dari rombel, kita pilih ya, seperti itu ya untuk cara mengeluarkannya dari rombel. Atau kita bisa blok semua, kemudian kita tarik, kita lepaskan di sini, kemudian kita pilih lagi, kemudian keluarkan dari rombel, kita pilih ya, itu maka nanti otomatis semua akan keluar ya. Itu cara cepatnya. Nah, untuk kelompok A tidak ada masalah. Nah, untuk siswa jenjang PAUD itu kan belum tentu dia masuk ke kelompok A ya. Biasanya setiap TK itu dia mengkategorikannya berdasarkan umur. Untuk kelompok A itu dari usia 4 sampai 5 tahun ya. Nah, untuk kelompok B usia 5 sampai 6 tahun. Nah, seperti ini kan sudah ada yang usia 6 tahun ya, 5 tahun ya, 5 tahun. Ini 6 tahun, ini 5 tahun. Nah, ini kan harusnya bisa kita masukkan ke dalam kelompok B. Kalau biasanya seperti itu sejauh pemahaman saya. Nah, yang jadi masalah ketika kita mau masukkan ke kelompok B, kita pilih kelompok B, kita klik anggota rombel. Nah, peserta didik yang baru ya, yang baru, bukan peserta didik yang sebelumnya. Ini kan ini nampil ya, peserta didik sebelumnya itu nampil karena dia memang di tahun sebelumnya sudah masuk Dapodik dan sudah ada di TKA dan memang harusnya masuk ke TKB di tahun ini. Itu tidak ada masalah. Tapi yang baru saja kita input, yang belum pernah masuk Dapodik ataupun kita tarik data peserta didiknya dari kelompok belajar, maka dia tidak nampil di sini. Ya, jadi tidak bisa kita masukkan langsung ke anggota rombel. Nah, ini sudah saya konfirmasi juga ke admin Dapodik, saya tanyakan mengapa berbeda dari tahun sebelumnya. Nah, jawabannya simple ya. Untuk siswa baru memang harus dari kelas awal. Nah, kita tahu TK itu adalah formal dan kelas awalnya adalah TKA. Nah, jadi saya sampaikan juga, saya tanyakan, coba saya buka saja ya Instagramnya. Ini saya DM kemarin. Nah, di sini saya sampaikan ya, di Dapodik 2024 sebelumnya untuk TK siswa baru masih bisa langsung ke TKB. Tapi di Dapodik 2005 tidak bisa. Nah, saya jelaskan, saya screenshot. Nah, terus dia jawab oleh admin Dapodik kalau namanya siswa baru ya di tingkat awal. Nah, jadi kalau seandainya usia 5 tahun atau 6 tahun yang harusnya di TKB, kalau kita masukkan ke TKA, tentu saja tahun depan dia tidak akan
ikut kelulusan bersama ya, karena TK yang lulus bersama itu adalah TKB. Jadi otomatis dia tidak akan selesai dari TK, ya tidak bisa lulus. Nah, jadi dari admin Dapodik itu menyampaikan jika memang langsung ke B, lapor ke dinas untuk pindah rombel. Ya, itu jawabannya. Jadi jika memang peserta didik tersebut langsung masuk ke TKB, kita harus masukkan dulu ke dalam kelompok A, ya, kita masukkan ke dalam kelompok A, siswa baru, ya, kita masukkan ke dalam kelompok A seperti ini. Nah, setelah kita masukkan semuanya ke dalam kelompok A, ya untuk siswa barunya, lakukan sinkronisasi aplikasi Dapodiknya, kemudian silakan hubungi dinas untuk memindahkan siswa tersebut ke dalam kelompok B. Tapi saran saya supaya nanti juga bisa dilakukan proses pemindahannya oleh dinas, buatlah kelompok B sesuai dengan realita yang ada di lembaga Bapak Ibu. Misalkan siswa baru itu nanti akan dimasukkan ke dalam 2 kelompok B. Nah, maka silahkan buat 2 kelompok B ya, di sini langsung dibuat 2 kelompok B-nya, dan supaya kita bisa sinkronisasi, tambahkan satu siswa yang lama di dalam kelompok B tersebut. Karena kalau kelompok belajarnya itu kosong, kita juga tidak bisa lakukan sinkronisasi karena nanti akan invalid. Jadi setiap kelompok B itu kita isikan satu siswa yang lama ya, supaya nanti kita bisa sinkron, dan ketika kita melapor ke dinas, itu kelompok A yang tadi seharusnya masuk ke kelompok B itu bisa dipindahkan oleh dinas ke dalam kelompok B. Nah, itu solusinya ya, cara memasukkannya ke dalam kelompok B. Nah, bagi rekan-rekan yang terkendala yang mungkin dinasnya jauh ya, kita tidak tahu di pelosok, di daerah lain itu dinasnya jauh, harus ke kabupaten atau ke kota, dan mungkin kendala, maka Bapak Ibu bisa mengikuti cara ini. Tapi ini saya disclaimer dulu ya, jika seandainya nanti terjadi masalah di aplikasi Dapodiknya, mungkin database berubah atau error nanti, itu ditanggung masing-masing. Tapi sejauh yang saya pakai, sejauh yang sudah saya coba dari tahun 2022, itu tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah. Nah, yaitu kita bisa menggunakan aplikasi pihak ketiga yaitu Dapodik Lite. Nah, jadi Bapak Ibu bisa memindahkan rombelnya itu tadi ke rombel B ya, ke kelompok B menggunakan aplikasi Dapodik Lite. Nah, untuk aplikasinya Bapak Ibu bisa download, buka saja browser baru, kemudian ketik saja di sini bit.ly garis miring dapo garis lite seperti ini, kemudian enter, maka nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke Google Drive ya. Kemudian download ya, klik bagian ini, yang ini klik saja download. Nah, jika maaf ya ini termisi virus, abaikan saja ya. Sebenarnya tidak ada masalah, tidak ada virus, saya jamin 100% tidak ada virus. Jadi langsung saja klik ini, download file yang terinfeksi. Download saja, tidak ada masalah. Karena saya menggunakannya dan aman saja di laptop saya. Tapi bagi Bapak Ibu yang ragu ya sudah, tidak usah di-download ya. Ini saya download ya, kita tunggu. Oke, ini sudah terdownload. Kemudian kita buka ya. Nah, ini dia Dapodik Lite-nya. Ini saya pindahkan dulu ke dalam folder baru. Ini saya pindahkan, kita cut. Kemudian saya masukkan ke mari. Ini saya pastikan di sini. Oke, ini saya timpa saja ya. Nah, seperti ini. Kemudian setelah kita download dan kita copy filenya, ini kita ekstrak terlebih dahulu ya. Ini dalam bentuk zip, jadi Bapak Ibu bisa mengekstraknya menggunakan aplikasi WinRAR atau 7zip. Di sini saya menggunakan 7zip ya. Kita klik kanan saja di sini, klik kanan, kemudian tampilkan opsi lainnya, kita pilih 7zip, kemudian ekstrak di sini ya, ekstrak here, atau jika Bapak Ibu menggunakan WinRAR langsung muncul nanti situ ekstrak here ya. Klik di sini.
Oke, inilah dia. Nah, ini ada 3 file di dalamnya. Cara menggunakannya Bapak Ibu bisa baca ya di sini. Install PSQL ODBC dulu. Kita install ini terlebih dahulu. Kemudian jika sudah terinstall, jalankan aplikasi Dapodiknya, Light Dapodiknya menggunakan Run as Administrator. Ya, jadi ini kita install terlebih dahulu ya. Kita double klik saja. Kemudian klik I agree, kemudian install. Nah, nanti jika muncul user akun kontrol atau kontrol akun pengguna, pilih ya di sini. Oke, ini sudah berhasil close. Nah, sudah selesai ya, sudah berhasil. Pastikan kita aplikasi Dapodiknya sudah kita login ya. Kemudian kita klik kanan di Light Dapodik ini, klik kanan, kemudian jalankan sebagai administrator ya, Run as Administrator. Kita klik, nanti muncul user akun kontrol, di yes-kan saja. Oke, inilah tampilan awalnya ya, Light Dapodik versi 2021 ya, versi yang baru itu belum ada ya. Mungkin yang si pembuat tidak membuatnya lagi, tapi yang dia buat dari tahun 2022 itu sampai saat ini masih bisa digunakan. Dari tahun 2021 ya, sampai saat ini masih bisa digunakan. Nah, kita pilih di sini. Nah, jika Bapak Ibu di dalam laptopnya itu banyak akun Dapodiknya, maka akan tampil di sini semua. Ya, seperti saya ini ada 5 akun Dapodik, itu tampil semua. Nah, jadi silakan Bapak Ibu pilih sesuai dengan akun yang ada ya. Jika hanya satu, maka nanti yang tampil hanya satu ya. Nah, di sini saya pilih yang ini, yang akan saya pindahkan rombelnya. Kemudian kita klik masuk. Nah, sebelum kita memindahkan rombel, pastikan siswa baru yang tadi sudah kita input itu sudah kita masukkan ke dalam rombel A semua ya. Kita sudah masukkan ke dalam rombel A. Nah, setelah kita masukkan ke dalam rombel A, barulah kita cari peserta didik yang akan kita pindahkan rombelnya ke dalam rombel B dalam hal ini ya. Nah, kita klik di sini. Nah, ini tadi muncul ya, Abdullah tes lagi ya, ada 3 ya. Kalau kita klik di sini, nah ini ada 3 yang ada di rombel A ya, seperti itu. Nah, sekarang kita kembali ke aplikasi Light Dapodiknya, kita pilih. Nah, kita mau pindahkan ini ke dalam kelompok B, Abdullah ini. Nah, kemudian pendaftarannya kita buat siswa baru, rombel kelasnya. Nah, nanti akan muncul rombelnya sesuai dengan yang ada di Dapodik Bapak Ibu. Jika rombelnya ada 4, maka di sini akan ada 4. Jika ada 2 ya 2. Karena di sini masih ada 2, maka di sini munculnya 2. Nah, kita pilih yang B, kemudian kita klik simpan. Duplikat key, rombel unik. Nah, ini kenapa duplikat? Karena sebelumnya sudah pernah saya coba ya, masukkan. Jadi kalau seandainya ini error ya, kalau error seperti ini ya karena dia sudah pernah terdaftar sebelumnya ya saya sudah mencobanya, makanya ini terjadi error di sini. Nanti saya akan install ulang saja aplikasi Dapodik saya ya, supaya tidak ada duplikat lagi. Nanti saya akan masukkan ke dalam rombelnya. Nah, saya coba yang lain ya. Ini sudah berhasil disimpan, oke saja. Nah, kita coba lagi yang ini. Nah, kita masukkan siswa baru rombel kelas B, kemudian kita klik simpan. Nah, ini berhasil ya, karena belum pernah. Jadi kalau yang siswa baru itu sudah pernah kita masukkan, kemudian kita keluarkan lagi, nanti dia tidak bisa kita gunakan aplikasi ini ya. Jadi kita harus menghubungi dinas kalau memang seperti itu. Tapi jadi kalau belum pernah sama sekali, dia akan berhasil ya. Kita coba lagi yang ini, siswa baru kelompok B, kita klik simpan. Oke. Nah, ini kita coba minimize dulu, kita cek ya. Di sini kita klik anggota rombel. Nah, hanya tadi yang ini saja yang muncul, yang tadi gagal karena sudah pernah kita masukkan ke dalam rombel B tapi kita keluarkan. Nah, itu gagal di sini. Kalau seandainya gagal ya mau tak mau kita harus ke dinas. Nah, tapi untuk yang 2 lagi tadi berhasil ya. Kita cek. Kita filter coba siswa baru. Sorry, kita cari. Nah, ini ya sudah masuk. Tes lagi. Seperti itu caranya. Ya, itu solusi ya bagi Bapak Ibu yang terkendala ke dinas. Tapi kalau memang bisa ke dinas, silahkan ke dinas, itu opsi pertama dan itu yang direkomendasikan. Tapi jika memang susah, ya silahkan Bapak Ibu menggunakan aplikasi ini ya. Oke, demikian ya tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.